dapat keberkahan, semua mendapat kemuliaan dari memuliakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi ibu kepala sekolah khawatir karena tadi hujan, saya pas masuk sini malah khawatir kepanasan. Aduh, ini mataharinya terik banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendung tapi nggak hujan. Ini karena kemuliaan Bapak Ibu yang hadir di sini. Doanya makbul semua. Dulu pada masa Khalifah Amirul Mukminin Harun Al-Rasyid. Siapa? Khalifah siapa? Harun Al-Rasyid, bukan Joko Widodo. Harun Al-Rasyid. Ketika Khalifah Harun Al-Rasyid itu ada preman. Tahu preman? Ada preman di sini? Ada? Mantan kali ya? Udah mantan. Kalau udah hadir di Maulid itu udah mantan. Preman ini semua orang membencinya, semua orang membulinya, mencela, nggak dianggap baik oleh siapapun, kemana-mana dibenci, kemana-mana diusir. Kasihan benar ini si preman. Tapi punya kelebihan. Kalau bulan Maulid dia bikin acaranya bikin ngumpul-ngumpul, makan bareng. Dan di dalam acaranya ada yang baca Quran, ada baca Maulid, persis kayak ini. Cuman itu kelebihan preman itu. Sholat enggak, zakat enggak, baca Quran enggak, tapi pas Maulid bikin acara. Dia bikin, bapak pakaiannya rapi, pakai harum-haruman. Tadi pakai harum-haruman enggak adik-adik semua? Harum ya, sampai sekarang masih harum. Insyaallah. Pemuda ini begitu cinta dengan Maulid, sampai mati nggak ada yang mau ngurus jenazahnya karena preman. Walaupun sering Maulid, tapi karena preman nggak ada yang suka. Waktu meninggal nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Siapaan tuh? Preman, nggak pernah berbuat baik, selalu bikin onar, selalu berantem, nggak pernah ke masjid, nggak pernah nyumbang, nggak pernah bantu orang. Tapi ketika meninggal ada suara dari langit. Apa kata suara itu yang gak jelas siapa yang ngomong, tapi suara besar menggelegar dari langit. Ya ahlal Basrah, wahai seluruh penduduk negeri Basrah, ishhadu hadhil janazah li'annahu waliyun min awliyaillah. Urus, hadiri jenazah pemuda ini karena dia wali di antara wali-walinya Allah. Preman bikin Maulid jadi wali. Saya ulangi, preman, saya nunjuk siapa ya? Kok ke situ ya? Nggak sengaja ya. Preman bikin Maulid jadi wali. No, kalau preman aja bikin Maulid jadi wali, apalagi yang sudah jadi wali kelas. Kalau udah wali kelas bikin Maulid, udah pasti jadi wali Allah loh. Preman aja jadi wali, ya. Maka yang hadir di sini insya Allah semua wali. Wali beneran, wali kelas lagi, wali Allah. Ini ada di dalam kitab I'anatut Talibin karya Sayyid Bakri bin Muhammad Syata. I'anatut Talibin, kitab terkenal. Begitu mulianya memuliakan Maulid Nabi, hanya gara-gara memuliakan Maulid Nabi, padahal preman nggak ada amal baiknya, bisa jadi wali. Apalagi kita sholat soleh,
juga maulid Nabi. Itu lebih wali lagi. Jangan jadi dalil, no. Kalau gitu mau Ustadz saya jadi preman aja lah. Yang penting hadir maulid. Itu konyol namanya. Gak gitu mikirnya. Jadi kita tetap soleh, tapi tetap maulid. Jadi nggak sembarang Bu, Pak, maulid itu ada kemuliaan dari Allah. Mau dalil lagi? Ini sampai azan asar ya. Kalau azan asar udah kan di stop. Ntar lagi berarti. Mudah-mudahan Pak Cucu cepat-cepat. Tapi tadi harusnya saya WA dulu Pak Cucu. Azannya maghrib aja. Dulu Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Ada yang kenal Abu Lahab di sini? Ada yang kenal Abu Lahab nggak? Nggak ada. Abu Lahab kenal, pamannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab itu pakai jubah, pakai jenggot, tapi nggak pernah senyum. Bedanya Nabi pakai jubah, pakai jenggot, suka senyum, murah senyum Nabi itu. Jadi kalau ada orang sekarang pakai jubah kayak Arab, jenggotnya panjang, nggak pernah senyum, itu ngikutin Nabi atau Abu Lahab? Bukan saya yang bilang loh ya, kalian yang bilang. Jadi Nabi itu murah senyum. Abu Lahab di dalam Sahih Bukhari ketika meninggal itu ditanya dalam mimpinya, paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib mimpi ketemu Nabi. Bukan, mimpi ketemu Abu Lahab. Kata Sayyidina Abbas, Hab, gimana kabar lo? Lo ngapain aja di sana? Bebas selfie gak di neraka? Terus habis selfie pasang status, neraka keren loh. Keren loh neraka itu, banyak artis. Kalau di surga mah ya kiai-kiai yang sepuh, yang tua, orang-orang miskin. Kalau di neraka orang-orang kaya, artis. Mau pilih mana? Neraka apa surga? Alhamdulillah. Abu Lahab ditanya, Hab, kamu ngapain aja di neraka? Kata Abu Lahab, nyesel gua. Nah, apa dulu aku nggak ikut sama Muhammad ya? Emang kenapa? Aduh, aku di sini ya Allah setiap hari siang malam dikebukin, direbus, dipanggang. Ada yang pernah dipanggang di sini? Dipanggang di neraka, direbus sama air neraka, setiap hari, setiap saat menjerit. Lalu kata Abu Lahab, tapi aku punya sesuatu bro. Emang apa? Saya, walaupun saya tersiksa, tapi setiap hari Senin dan malam Senin aku diringankan. Aku diberi air minum yang membuat aku lega setiap hari Senin. Ditanya emang kenapa kalau Senin? Emang puasa lu? Enggak. Dulu kata Abu Lahab nih, dulu waktu Muhammad lahir aku senang. Kata budakku yang bernama Suwaibah, Tuan, itu ponakan lu yang namanya Muhammad Ahmad udah lahir. Aminah itu udah melahirkan anaknya, lucu sekali namanya Muhammad. Oh ya, kata Abu Lahab. Lalu dia senang sekali. Saking senangnya Abu Lahab, dia merdekakan budaknya yang bawa kabar itu. Namanya Suwaibah. Itu budak yang dimerdekakan Abu Lahab karena senang ketika Nabi lahir. Itu saja Abu Lahab melakukan sesuatu bukti kebahagiaannya karena lahirnya Rasulullah.
dapat keringanan di neraka. Maka kata ulama, kalau Abu Lahab saja yang pasti dan kekal di neraka dapat pahala karena memperingati senang dengan maulid Nabi, apalagi yang beragama Islam. Jadi maulid dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat berkat enggak? Bilang amin, itu amin. Terus dan terus. Bilang ya Mbak kalau capek. Adik-adik yang di belakang bilang ya. Kalau saya sih udah capek duluan. Terus satu lagi. Kata Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Jalaluddin, bukan Saharudin, Jalaluddin. Siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Itu imam, bukan Imam Jannatin, imam. Dulu teman-teman, kalau imam disebut imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali. Itu kalau disebut imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu minimal 200.000 hadis di kepalanya plus sanadnya. Ada berapa hadis? Dek, ada berapa hadis? 4.000. Alhamdulillah. 4.000. 4.000 di kantongnya. 4.000 hadis. 200.000 hadis minimal, bahkan tak kurang dari 300.000 hadis dihafal para ulama. Makanya mendapat gelar Al-Imam. Itu Imam Suyuti bilang dalam kitabnya Husnul Maqsidi fi Amalil Maulidi, kata beliau, siapa yang bikin maulid dengan cara ngumpulin orang, baca Quran, baca maulid, lalu disuguhkan makanan. Ada. 4 ini kata Imam Jalaluddin Suyuti, yusabu alaiha sahibuha, dia diberi pahala pelakunya dan yang bikin acara. Jadi kata imam, kalau ada acara maulid dapat pahala. Itu kata yang hafal 200.000 hadis. Kalau ada sekarang hafal 2 hadis, bilang kalau maulid masuk neraka, percaya mana? Yang 200.000 hadis apa yang 2 hadis? Hah? Maka sekarang kan dikit-dikit bid'ah lo neraka, kullu bid'atin dolalah. Ada Isra Mi'raj, dia bilang kullu bid'atin dolalah. Habis sholat doa, keluar lagi hadisnya kullu bid'atin. Emang hadis cuma kullu bid'atin dolalah doang? Hadisnya itu doang yang dihafal, paling 2-3. Sementara imam itu 200.000 hadis, bilang maulid itu dapat pahala. Mau percaya mana? Imam atau imam-imaman? Makanya harus waras. Yang waras pasti milih yang cerdas, yang gelarnya imam. Jelas? Nah, itu masalah maulid. Jam berapa sekarang? Kok belum azan-azan ya? Pak cucu nggak ketiduran Pak Mail? Colek-colek. Adik-adik, tentu saja bukan hanya dengan maulid kita memuliakan Nabi, bukan hanya. Jadi kalau tadi preman ya nasibnya baiklah, cuman maulid doang dia bisa jadi wali. Tapi itu jangan dijadikan dalil. Kalau ya hanya maulid mah gak usah sholat, gak usah sekolah, gak usah belajar, yang penting maulid. Nah itu konyol namanya. Kita tetap harus belajar. Kenapa? Nabi itu kita harus minimal ikuti 7.
Berapa menit ini mau membahas 7. Satu yang harus diikuti dari Nabi. Nabi pribadi yang tangguh, itu satu dulu. Nabi itu nggak cengeng. Siapa yang cengeng di sini? Dikit-dikit minta duit, dikit-dikit nangis. Siapa? Nabi tangguh nggak cengeng. Coba Pak, Bu, teman-teman. Nabi sebelum lahir 2 bulan kata tadi, Barzanji tadi. Ketika sudah 2 bulan di kandungan, ya bapaknya yang namanya Abdullah meninggal di Madinah. Makanya hafal tuh Barzanji. Barzanji itu, ingat ya, Barzanji itu ditulis oleh Mufti Madinah. Siapa? Mufti di Madinah. Tahu Mufti? Mufti pemberi fatwa tertinggi. Kalah Majelis Ulama Indonesia. Mufti di Madinah bahkan memberikan khutbah di Masjid Nabawi. Namanya Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul, sampai nyambung sanadnya kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan umminya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngarang maulid, jadi bukan sembarang, bro. Ini dikit-dikit apaan tuh maulid, enakan baca Quran. Benar. Tapi daripada baca grup WA, mending baca maulid. Baca WA boleh nggak? Baca status Facebook boleh nggak? Itu aja boleh, apalagi maulid, goblok. Ini dikit-dikit maulid apaan? Giliran baca berita-berita online, berita apa kecelakaan yang mulia Vanessa Angel, itu senang dicari-cari terus. Baca maulid nggak boleh, mikir. Kata Cak, oh nggak update ini. Kata Cak Lontong gitu, mikir. Maulid Barzanji gak sembarangan, ditulis oleh ulama besar. Kenapa beliau nulis Barzanji? Dulu di zaman raja namanya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, itu bikin acara maulid besar-besaran. Bahkan sebelumnya ada iparnya namanya Sayyid Muzaffar. Itu kalau bikin maulid Sayyid Muzaffar, potong kambing 100.000 ekor. Di sini berapa kambing? 100.000 ekor. Ayam 100.000. Bahkan dalam kitab Husnul Maqsid itu 100 ekor kuda. Kuda aja dipotong. Jadi maulid gak sembarang, Barzanji gak sembarang, dikarang oleh ulama. Jadi sekali lagi, Nabi itu orang yang tangguh. 2 bulan di kandungan ditinggal ayah, 6 tahun ditinggal ibu. Ada yang sudah yatim piatu di sini? Gak ada bapak, gak ada ibu? Ada? Berarti pengikut Nabi. Loh, Nabi 6 tahun. Kita udah masuk SMP, ayah masih ada, ibu masih ada, itu pun masih cengeng. Nabi udah 6 tahun gak ada ibu, gak ada bapak, masih tangguh, gak pernah nangis Nabi itu kalau gak belanja. 8 tahun ditinggal kakek. Apa gak sedih Nabi itu? Lahir udah gak punya bapak, 6 tahun lagi manja-manja sama ibu, ditinggal ibu, terus diasuh sama kakeknya. Namanya oh nggak tahu nih. Nabi Muhammad bin
Abdul Latif Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin. Tadi kan dibaca. Aduh, tadi dengeran sih, dengar. Tadi dibaca, mau dibaca ulang biar tambah keringatan nanti baca maulid berulang-ulang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bagus bin Lu'ay bagus bin Fihir bin. Harus hafal itu. Coba, ayahnya Syahrini siapa? Pasti pada tahu kan? Suaminya Nagita siapa? Suaminya? Tuh kan tahu. Suaminya Fatimah siapa? Tuh kan gak tahu. Iya, katanya mau masuk surga. Waduh. Gimana mau masuk surga ini? Artis dihafal semua, giliran Nabi gak dihafal. Nabi punya anak berapa? Anak Nabi ada 7. Nah, sudahlah, ini nggak nyambung terus nih. Ya Allah, ya Allah. Cinta Nabi tuh harus kenal keluarganya. Istrinya Nabi siapa? Aisyah. Istri pertamanya? Khadijah. Khadijah binti? Hoax ini, hoax. Hoax ini. Astagfirullah. Binti Khuwailid. Nabi harus kenal. Gimana mau ngikutin kalau nggak kenal? Udahlah, kelamaan ini. 1, Nabi tangguh. 2, Nabi mandiri. Mandiri Nabi itu. Baru 6 tahun ditinggal ibu, bekerja sama paman, ngamuk kambing, menggembala kambing Nabi itu. Ada yang pernah gembala kambing di sini? Gimana mau ngikut Nabi? Nyari duit sendiri Nabi itu, nggak dikit-dikit minta sama orang tua. Nyari uang sendiri. Kalau mau bayar sekolah, nggak usah minta ke orang tua. Tapi jangan nyolong, goblok. Nyari uang sendiri. Usaha. Nabi mandiri. Jadi orang mandiri. Murid-murid, siswa-siswa SMP Al-Hidayah harus mengikuti Nabi Muhammad mandiri. Setuju? Jangan minta duit lagi, ya. Sesekali boleh lah, ya. 3, Nabi itu orang jujur, gak pernah bohong. Siapa yang gak pernah bohong di sini? Kalau ada yang aku gak pernah bohong, hoax katanya. Nabi gak pernah bohong, makanya disebut Al-Amin. Jangan bohong kalau mau jadi umatnya Nabi. 4, Nabi itu cerdas. Pinter Nabi itu, gak goblok, gak songong, gak bodoh. Maka siswa Al-Hidayah harus pintar semua. Harus pintar semua seperti Nabi. Kalau mampu, kalau kayak goblok-goblok dikit gak apa-apa lah. Ketawa dia karena dia yang kena tuh. Tapi kalau pembagian rapor dia ranking terakhir mulu. Astagfirullah. Dia masuk kelas yang dipikir makan, kantin. Tapi syukur-syukur lah masih hidup. Tapi siswa yang goblok itu ada manfaatnya juga tuh. Kalau ada kerja ngangkat-ngangkat pot, bersihin selokan, kan gak mungkin yang ranking 1 disuruh aja goblok-goblok. Nabi cerdas. Sekarang yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya
tidak pernah ninggalkan ibadah. Soleh. Bisa soleh? Soleh bukan salah, soleh. Apalagi sholat. Adik-adik yang masih SMP belajar sholat, jangan pernah bolong. Aduh, yang tadi sholat subuh, acung. Yang sholat subuh, acung. Oh, gak sholat subuh semua? Tuh kan, malu-malu, saya sholat subuh kata dia, padahal gak sholat. Astagfirullah. Jangan bolong sholatnya. Tapi kalau di sini insya Allah gak bolong bener. Gak ada yang bolong di sini. Makannya, maksudnya makannya. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak pernah dendam, gak pernah marah, gak pernah membenci orang. Bahkan orang kafir pun yang memusuhi Nabi didoakan. Pernah gak temannya marah terus didoain? Didoain, tapi didoain mampus lo. Nabi itu kalau dimusuhin doanya baik. Ya Allah, Allahumma gfirli qaumi, maafkan dia kaumku ya Allah. Gitu. Kita mah kalau digoblokin sama orang didoain mampus. Astagfirullahaladzim. Didoain yang baik-baik kalau mau jadi pengikut Nabi. Nabi pergi berdakwah, bukannya dijamu kayak sekarang. Sekarang mah ceramah enak banget. Datang dijemput, dikasih minum, dikasih buah, dikasih apa lagi? Kue, dikasih pisang. Enak banget sekarang jadi pendakwah. Dulu Nabi kalau pergi berdakwah dijemput dengan lemparan batu, lemparan kotoran, cacian. Itu masih tegar Nabi itu. Gak pernah putus asa, gak pernah keluar kata-kata yang menyakitin orang lain, apalagi membuli, gak pernah. Nabi Muhammad. Bahkan di Barzanji ada itu, ketika diusir oleh penduduk Taif, apa doanya Nabi? Kata malaikat, mat, ini keterlaluan ini penduduk Cilandak, bukan, penduduk Taif. Keterlaluan. Dia membencimu, dia ingin membunuhmu, melemparimu sampai kakimu yang mulia berdarah-darah. Kurang ajar mereka. Saya akan angkat gunung ini, akan menghancurkan mereka kalau Anda setuju. Kira-kira kalau teman-teman gimana? Pergi ceramah atau pergi kayak jalan-jalan terus diusir, sampai berdarah-darah kakinya, malaikat nawarin, Tom, mana? Setuju nggak? Saya angkat gunung, saya lemparin mereka biar mati semua. Setuju nggak? Kita kan gitu. Kalau kesel sama orang pengen ngabisin. Nabi enggak. Apa jawaban Nabi? La, inni arju an yakhrujallahu min aslabihim man yatawallahu. Aku berharap kalau dia kafir, kalau dia preman, dia nggak beriman, nggak apa-apa, mungkin anaknya dapat hidayah. Kalau nggak anaknya, cucunya. Kalau nggak cucunya, cicitnya. Kalau nggak cicitnya, ceceknya. Kalau nggak ceceknya, cocok. Nabi begitu. Nggak pernah ngelihat orangnya tong, dilihat janinnya. Pernah gak kita gitu? Ngelihat orang nakal nih, pencuri kayak maling kayak apa kayak, ngelihat dia, jangan ngelihat buruknya, lihat sisi baiknya. Mungkin dia preman, tapi mungkin anaknya kiai. Mungkin gak? Mungkin. Atau cucunya penghafal Quran. Itu Nabi Muhammad tuh gitu cara melihatnya. Terakhir, tuh udah azan kan? Sekian dan terima kasih. Oh, hoax ya? Azannya hoax. Udah azan. Terus astagfirullah, ibu gak kasihan Pak sama saya ya. Sebagai penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kita. Mencintai siapa? Mencintai kita.
Nabi Muhammad ketika mau wafat, yang diingat umatnya. Ketika dibangkitkan, yang diingat pertama kali umatnya. Dan sekarang azan sudah berkumandang. Karena itu harus diakhiri ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bermaulid kawan-kawan semuanya, juga pemirsa di Zoom. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat keberkahan maulid pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi SMP Islam Al-Hidayah. Mudah-mudahan siswa-siswanya jadi hamba-hamba Allah yang berprestasi, yang selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan orang tua siswa semuanya mendapat hidayah dunia akhirat. Dan mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang diberkahi. Semua kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah dalam ibadah, dalam kebaikan, sehat lahir batin, jauh dari penyakit, dari virus dan segala keburukan, berhasil mencapai cita-cita dan impian. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha terus wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ayah bunda semua perhatiannya. Pesan terakhir buat adik-adik siswa yang hadir di sini maupun yang hadir virtual, di masa pandemi ini tidak seberapa dibanding dengan penderitaan Nabi Muhammad SAW dulu. Kalau sekarang belajarnya susah, nyari bukunya susah, lebih susah dulu zaman peperangan. Tapi itu pun Nabi masih berhasil mengajar, Nabi masih berhasil menambah ilmu, Nabi masih berhasil menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada sahabatnya. Apalagi kita sekarang masih ujian corona yang tidak ada apa-apanya. Tetaplah bersemangat dan bangkitlah, karena setiap zaman ada rintangan masing-masing. Tidak keren hidup ini kalau tanpa rintangan. Jadikan rintangan sebagai batu loncatan untuk kita bangkit dan bangkit terus untuk meraih impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimujizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal hum ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala'i ya Allah wa yadafi'al bala'i ya Rahman wa yadafi'al bala'i ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kebetulan pas waktu asar, jadi kita langsung ke masjid untuk sholat asar kembali. Nanti baru dilanjutkan acara berikutnya. Ya, kita sama-sama ke masjid. Mewakili Bu Ayu. Ya, nanti ditutup nanti aja, Bu. Ayo nak, yang sholat masjid yuk, yang putra utama. Kalau yang putih yang berhalangan ya di sini aja. Nanti habis sholat kita nanti yang mau makan bisa dengan dia. Untuk yang di Zoom, kalian jangan live terlebih dahulu karena